والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجاح. Yang Lun Tuan hormati Imam Syekh Masjid Belang Putranya, para pengurus masjid, para gure-gure kamu yang berhadir pada tempat yang mulianya, yang hanya mungkin Lun Tuan sebutkan satu persatu. Pada remaja masjid, juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang pada saat yang berbahagianya kita hadiri kepada tempat yang mulianya dalam rangka bertanya mengikuti pengajian dan zikir yang agak adakan dalam padum-padum yang berlangsung. Baiklah, pada malam yang berbahagianya gelake tema yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Secara lebih spesifik atau lebih khusus, yaitu persyaratan wali dan saksi nikah. Memangnya sebuah permasalahan yang menarik, meskipun masalah tentang persyaratan-persyaratan tersebut tanya secara umum tak pahami, namun sebagai ulangan perlu juga kita tak bahas kembali, khususnya terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, yang mungkin saja hinan katua tu tentang permasalahan hukum disebabkan setiap perbuatan yang getanyo lakukan hura-hura hanya terlepas dari ketentuan hukum agama. Jadi setiap perbuatan yang getanyo buat hanya terlepas dari halia dan hara, selalu hinan na hukum. Maka oleh karenanya tentang hal yang berkaitan dengan pernikahan letak hinan kasus-kasus yang perlu kita kaji untuk tak sesuaikan apa yang menteng kita lakukan berselaras dengan hukum yang ditentukan dalam agama. Perlu. Karena hampir buat yang kita buat secara tanpa mengikuti aturan hukum, lebih-lebih dalam permasalahan yang berhubungan dengan nikah, sangat diterapkan dalam agama sikap kehati-hatian. Jadi sebuah ketentuan dalam fikih disebut
al-abda'u tuhtatu fiha ma la tuhtaftu fi ghairiha. Permasalahan yang berhubungan dengan kehormatan atau yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan nikah, di situ sikap kehati-hatian diterapkan melebihi daripada kehati-hatian yang ada pada permasalahan-permasalahan yang lain. Benar. Jadi oleh karenanya kasus-kasus yang berkaitan dengan nikah yang ketika hana terterapkan sikap hati-hati, nyo terseret atau terbawa kepada hanasah po yang tak buat. Benar. Maka oleh karenanya perlu dipahami. Baiklah tengku-tengku para hadirin sekalian, agama Islam gepetreun untuk membawa kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, tentu saja pementang yang dalam agamanya harus selalu mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan dari mereka. Maka karenanya dalam agama istilah yang disebut dengan maqasidus syariah. Dengan bahasa yang sederhana dapat kita artikan hikmah yang terdapat di balik pembebanan hukum. Artinya dalam setiap hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, nyo mandumna hikmah ataupun manfaat yang kembali kepada manusia. Oleh karenanya dalam agama berkaitan dengan mendatangkan kemaslahatan untuk manusia. Dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala manusianya diciptakan nafsu. Dengan nafsu tentu manusianya memiliki ketertarikan kepada hal-hal yang memang cocok dengan nafsu. Salah satu ketertarikan yang pada manusia adalah ketertarikan manusia kepada lawan jenis. Artinya urang agam galak kepada urang inang galak kepada urang agam. Nyan Allah Subhanahu wa taala memang kagebi nafsu yang laginya. Ketika gebi nafsu yang laginya oleh Allah sehingga membuat ketertarikan manusia masing-masing kepada lawan jenis, lantas untuk menyalurkan hasrat dari pementang yang digalak oleh manusia, Allah menetapkan aturan tersebut yang dalam syariat Islam disebut dengan nikah. Karena tentang hikmah nikah macam-macam penjelasan ulama. Ulama yang menjelaskan bahwa hikmah atau rahasia di balik gesyarat tetapkan hukum pernikahan oleh Allah untuk menjaga keturunan. Artinya mana? Karena hasrat biologis kita selalu ingin tersalurkan. Ketika tersalurkan hasratnya baik sampai di luar tempat yang sah menurut agama, maka agama ditetapkan satu bab sebagai sarana bagi kita pukun menyalurkan hasrat tersebut, yaitu yang gekun dengan nikah. Kemudian hikmah yang lain juga adalah menurut ahli hikmah untuk menghilangkan kemudaratan badan. Dalam tubuh kita setiap tapajuh makanan, setiap tajibi nyona makanan yang tapajuh lagi kita yang bergizi, dan sebahagian daripada makanan bergizinya mengandung hormon. Hormon diantaranya yang berbentuk libido adalah hormon yang membangkitkan gairah seksual. Jadi ketika libido ataupun gairah seksualnya terbangkitkan, diinginkan le tubuh kita secara tabiat untuk tersalurkan
Ya benar. Mehan ente akan muncul sesuatu yang kurang got terhadap badan. Maka disyariatkan untuk nikah untuk menyalurkannya bahasa yang dalam kitab belum buka, untuk menyalurkan ia yang gara-gara na ia nyalang badan bila hana tersalurkan menyebabkan kepada mudarat badan tayong. Hikmah. Yang ketiga, hikmah nikah adalah untuk pukeun getanyo mendapatkan ifah, untuk terpelihara getanyo daripada buat-buat yang dilarang dalam agama. Karena dengan sebab kata menikah, masing-masing getanyo agam punya pasangan tersendiri, kemudian urinang pun punya pasangan tersendiri. Pernikahan yang dianjurkan dalam agama sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran, ketika sebuah pernikahan itu terjadi, nyo anjurkan pernikahannya adalah dapat bertahan. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika disampaikan bahwasanya Allah diciptakan bagi gitanyo urang agam pasangan gitanyo sendiri, lantas disebut dalam ayat litaskunu ilaiha, supaya dapat gitanyo menjadi tentram dengan pasangan tersebut. Untuk memperoleh ketentraman dalam sebuah rumah tangga, dalam agama juga ditetapkan berbagai kiat, bahasa jino, ditetapkan berbagai cara, yaitu bagaimana gitanyo melakukan pergaulan dalam sebuah rumah tangga agar rumah tangganya itu tentram, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bagaimana uro-uro gitanyo menjalani kehidupan dalam rumah tangga dan sebagainya. Truk bak tingkat gepegot aturan-aturan ketika melaksanakan pernikahan, nyo permasalahan ya ingin kita bahas secara lebih dalam. Salah satu yang ditetapkan dalam agama tentang pernikahan adalah mengenai rukun nikah. Artinya unsur-unsur atau komponen yang hanjuthan hana untuk sebuah pernikahan. Menyehana teranyan nyo nikah hana sah menurut pandangan agama. Yang menjadi rukun nikah na 5 macam. Pertama, lintu. Yang kedua, darah baru. Yang kelima, ijab dan kabul, sirat. Ijab dan kabul iaitu dalam proses akad. Kemudian yang keempat, wali. Dan yang kelima, saksi. Yang merupakan rukun nikah. Pada malamnya kita bahas tentang secara lebih khusus tentang wali dan saksi sesuai dengan tema. Untuk menyana pertanyaan yang berhubungan dengan masalah lintu atau rabaru ataupun sirat, na masalah cit natanya nyo tergantung wate kena nyo. Nyo ta bahas ileta yang pokok, kemudian miana tersisa wate ente kita sampaikan bacut mengenai rukun-rukun yang lain. Pakan disyaratkan dalam sebuah pernikahan benar wali. Karena lagi elung pegah puno rumah tangga yang ideal dalam Islamnya yaitu rumah tangga yang tentram. Ya benar. Maka disyaratkan dalam nikahnya benar wali, karena walinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan puamantang yang got atau hanagot terhadap ane inang gotnyan atau terhadap urang inang yang berada di bawah wewenang gotnyan. Maka bila jino siroro urang inang hana memiliki wali umpamanya yang akhirnya ente gepenikah oleh hakim umpamanya, calon lintu untuk anak inangnya ketika anak inangnya hana wali, mesiro misalnya hana wali, nyo calon lintu untuk anak inangnya tentu saja terpulang kepada droy sinang. Sejauh mana jino kebijaksanaan pemikiran siro inang apalagi yang menteng muda tentang calon lintu ji untuk masa diudip uke,
nyo akan tatung hukum, apalagi menyuri nang mentang belasan tahun yang deh dalam pikiran tentu saja iaitu calon lintu bergantung benapeng yang menang kira-kira benapeng bergantung nyan yang paling diutamakan, mungkin yang paling diutamakan, tapi menyena wali kan yang nilai yang kalian wali lebih bijaksana, lebih arif dalam ketentukan toh yang cocok sebagai lintu daripada urang inang yang berada di bawah wewenang getnya. Karena pandangan walinya merupakan siro pukun urang yang visioner memiliki pandangan yang jauh ke depan tentang kehidupan dan kiban yang akan dijalani oleh urang inang yang berada di bawah wewenang getnya. Yang diinginkan legatnya adalah nyuani inang getnya atau urinang yang berada di bawah wewenang getnya ketika dimekawin, diinginkan perkawinan jinyo membuahkan bahagia. Ya, menyawalinya wali yang semiki dengan cara yang god, igatnya diinginkan nyuani inang atau urinang yang berada di bawah getnya nyo berbahagia dengan calon lintu, dengan lintu yang akan bernikah ji. Ya, benar. Karena nyo pandangan getnya ke depan, pandangan siroro wali ke depan, maka gepegot tu berbagai persyaratan pada walinya. Pakan gepegot berbagai persyaratan, karena bila jino persyaratan yang ditetapkan oleh para ulamanya hanya terpenuhi pada seseorang wali, maka bisa saja walinya untuk akan geabaikan toh yang menjadi kemaslahatan untuk anak inang getnya sendiri. Ya, benar. Maka yang pertama disyaratkan walinya adalah bertaklif. Taklif yaitu Islam, balik dan berakal. Karenanya kata temong dalam pukun materi berat, jadi lebih gat pukun lungkala langsung buat kitab. Yang pertama syarat pada wali adalah taklif, yaitu Islam, balik dan berakal. Jadi walinya akan muslim, kafir, hana sah menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian juga bila walinya golong balik, hana sah pernikahan. Kemudian juga bila walinya pungo yang juga hana sah pernikahan. Pakon hebohnya hana layak gatnya menjadi sebagai wali, karena pukun pandangan gatnya sebagai sesuatu itu menjadi kemaslahatan untuk anak ini nyohan sempurna pandangan gatnya. Urang Islam pukun urang yang kon Islam kafir, nyo kafir karena jihana taat kepada Allah Ta'ala, walaupun kedai secara akai tapi kafir kan jecit misalnya tu kahan mungkin jika kafir nyo ya pun melarat anu, tapi faktor hana ketaatan kepada Allah nyo bisa saya diabaikan. Kemudian menyegolong balik anak mian yang jika jelas etna itu mikir anak mian tentu hana kemaslahatan dalam pemikiran ji, hana yang sisi maslahat. Kemudian urung pungo yang kahana payah tergahli. Ya, demikian juga sama dengan pungo urang yang memiliki sabuh penyakit, gara-gara na sabuh penyakit sajan ke gatnyan hana merumpak semikit toh yang menjadi kemaslahatan. Ya, menangkah sibuk gatnyan dengan pemikiran, gatnyan ka sibuk dengan pemikiran tentang sakit. Jadi tentang kemaslahatan secara umum
apalagi kemaslahatan terhadap anak inang yang akan bernikah hang temu mikir kan. Demikian juga orang yang kacacat pikiran gara-gara kabrata Tuhan. Bahasa kita ni Jawa. Ya benar. Berata Tuhan lantas pemikiran ganyan kacacat. Yang juga sama dengan pungo. Jadi hanasah menjadi wali. Demikian juga orang yang begitu pulih ganyan daripada pungo, mantang na saboh sisa-sisa penyakit yang gara-gara penyakitnya berpengaruh pada kejiwaan ganyan. Berpengaruh kepada kejiwaan ganyan sehingga leganya itu hana ketui tah yang menjadi kemaslahatan dalam sesuatu, tah yang kan kemaslahatan. Nyan le syarat yang pertama. Jadi syarat pertama karena katur kumpul dalam istilah taklif menjadi heboh item. Kemudian syarat selanjutnya pada wali adalah beragam. Maka hanjit wali urang inang. Jadi urang inang yang menjadi wali dalam pernikahan nyan hanasah sebuah pernikahan. Karena meno kon hana gebi hak kepada urang inang dalam Islam, kon artinya urang inang ge pegot dalam bentuk diskriminasi, tetapi menyatakan alasan dalam agama justru untuk menjaga kehormatan urang inang. Disebabkan ketika firada urang menjadi wali dalam sebuah pernikahan, nyoganyan akan berbaur dengan uragam. Jadi dalam aspek mahasinu syariah keun dalam agama, dari sudut pandang bentuk syariat yang elok, hanalaga jeno firada urang jeno berbaur dalam kalangan uragam ongote terjadi proses nikah. Ya benar. Maka disyaratkan hinan beragam. Kemudian juga disyaratkan walinya bermerdeka. Makna merdekanya yaitu yang kon lamir. Yang kon lamir. Man menyajino hana taturile tah lamir. Secara umum maju tah hukum menyajino mandu merdeka. Han menan. Kemudian syarat selanjutnya walinya beradil. Makna adil, orang Islam yang balik berakal hana gepubut dosa raya, kemudian hana menetap di atas dosa ubud, sementara taat ganyan melebihi daripada buat yang maksiat, dan juga punya makna yang paling lengkap adilnya firau-orang hana melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat meruntuhkan wibawa ataupun dapat meruntuhkan muruah. Jadi miamenan bila ganyan jino nak lakukan dosa besar sementara galom bertaubat, nyo ganyan fasik kon li adil. Atau dosa raya hana keperbuat, dosa ubud keperbuat, tapi ganyan menetap di atas dosa ubud, hana gesut-sut drog, hana gecabut drog dari dosa ubud, selalu rutin ganyan keperbuat dosa ubud, hana taubat-taubat, nyan juga menjadi fasik meskipun nyan kan dosa raya. Jadi dia kepasik hinan gara-gara menetap di atas dosa ubud. Gara-gara menetap di atas dosa ubud. Contoh tak pegang misalnya hana payah di uhtat. Misalnya kamu agam contoh. Agam pakai mu. Nyo apakah pakai mu nyo dosa raya ataupun dosa ubud? Nyan tak bahas dalam kesempatan yang lain. Yang perlu nak pegang pakai mu terhadap uragam, nyo hukum ji dosa. Karena jelas Nabi dalam hadis dinyatakan uhilla zahabu wal hariru, uhillal hariru wal zahabu li unafi ummati wa hurrima ala rijaliha. Jadi dihalalkan sutra dan emas itu untuk umat saya yang perempuan ke Nabi, dan diharamkan emas dan sutra itu untuk umat saya yang laki-laki. Yang sabda Nabi. Gepegah lang kitab tanda kerib. Kitab yang paling dasar hidayah. Lemuh dan nidmuh tentang hukum haram ji sama. Lemuh pada sebuah perhiasan kadar jih le ataupun kadar jih dit nyan
sama tentang harum ji. Tak kalau untuk dalam kenyataan, nasabah misalnya perhiasan yang bernama suasa. Contoh lembaga yang bernama suasa. Nanji memang suasa, konme. Nan suasa, konme. Tapi cobaan tanyang bak tukang me, putra suasanya. Menurut yang kalung tanyang bak tukang me, tempat me, tukang me yang menjadi referensi lung tanyang putra le suasanya. Kepegas legatnya, suasanya adalah sebuah perhiasan yang dibuh me kenan dalam perhiasannya hanatro tingkat 50%. Artinya komposisi me di dalam suasanya hanatro 50%. Bila tro 50 atau melebihi dari 50% komposisi me atau kadar me, nyan kan ibuh nan le suasa tapi kai kun me dengan karat sekian. Untuk punya 60% dengan me yang karat sekian lo. Untuk punya lelom kadar jihna yang karat lain lo. Sampai untuk truk bak yang murni, me yang murni. Ya mana? Jadi jelas punya suasa yang terpahami hina bahawa sebuah perhiasan yang kandungan di dalam jihme. Kandungan di dalam jihme. Jadi ukuran ji malah hampir mencapai 50%. Menyata kembali kepada matan takrib buno bahawa lemu dan ditmu dalam sebuah perhiasan tentang hukum ji tetap haram, maka sama dengan suasa haram. Yang secara pemahaman yang bisa alung pahami alung. Lantas le kita nyo tak pakai ke suasa agam urang agam hana ada pindah-pindah dah hana rencana lagi kita untuk pindah nyo lagi nyo bentuk salah satu bentuk yang kekun israr alal ma'asi kita nyo menetap di atas dosa nyan seandainya pakai suasanya dosa raya nyan tak jelas artinya ada hana tak menetap mi selama hana tak taubat nyan kekun pasai jika katakanlah menyo pakai suasanya misi untuk itamang dalam dosa ubud menyo kita nyo menetap selalu dah pakai suasa yang hana rencana untuk tasud sama dengan nyan kita nyo menetap di atas dosa ubud jet ke pasai cit ya hana macam nyan jet contoh-contoh lain nyan lumpagah contoh henteng sehingga meno nyo tak tamang lan tasawuf becut sebab pengajian kita nyo tauhid fikih tasawuf tasawuf tauhid fikih. Nah sebuah ungkapan dari sirawa pukun urang inang sufi mak masa jamun gatnyan dari kalangan tabi'in entah tabi'in yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi berbicara gatnyan tentang permasalahan istighfar. Ke Rabi'ah al-Adawiyah getanyo bak jamun jino ramai that urang yang ketika membaca istighfar menuntut pengampunan dosa pada Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada istighfar yang lain gara-gara istighfar buno. Maknanya apa? Pakan ketika kita tahu ucap istighfar perle tahu ucap istighfar lain gara-gara istighfar pertama karena istighfar yang tahu ucap pertama yang termasuk dalam dosa katanya. Gejabarkan oleh para ulama, hak ida pahami enan. Gepegat penjabaran oleh para ulama. Kibat maksud tak baca istighfar pertama dosa sehingga perlu istighfar kedua agar istighfar pertama jino beli dosa atau agar terhapus dosa gara-gara istighfar pertama. Dijawab oleh para ulama makna jihinan pun ketika getanyo mengucap istighfar bak kali pertama getanyo menetap jatuh dosa ya karena getanyo menetap di atas dosa maka ucapan istighfar getanyo pada kali pertama tersebut nyan gak anggap memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nabi gepegah dalam sebuah hadis man istaghfara minadz dzambi wa huwa musirrun alaihi fahuwa kal mustahzi'i bi ayatillah. Siapa yang menuntut pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sementara pada saat tersebut dia menetap mengekalkan diri di atas perbuatan dosa, maka orang tersebut sama seperti memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena
berkekalan dia tu dosa anggap memperolok-olok ayat Allah, jelas memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala nya perbuatan salah dalam agama. Karena itu perbuatan salah memerlukan istighfar kali kedua untuk menghapus dosa gara-gara istighfar pertama. Yang kajian tasawuf. Ya, jadi yang perlu puhun tak fokus lagi kita ini adalah tentang mengekalkan diri dari dosa ubudnya yang kadang-kadang lagi kita kurang tersadari. Sementara tingkat ketaatan kita jauh lebih kecil daripada tingkat perbuatan maksiat itu. Sembahyang yang tak buat ini wajib juga. Yang sunat jarang. Ya, berarti taat kita mana? Seandainya perbuatan-perbuatan sunat yang nyo bisa saja kadang-kadang dosa ubud untuk dihapus oleh perbuatan sunat. Bisa saja. Sebab Nabi kena buah dalam hadis, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha, dan iringi olehmu perbuatan jelek dengan perbuatan baik, tapi perbuatan baik ini dengan ukuran dapat menghapus dosa dari perbuatan yang jelek. Artinya nanti di antara perbuatan-perbuatan sunat yang dapat menghapus dosa ubud, nyo perbuatan sunat pijarung kita nyo inti ji taat kita nyo lebih rendah daripada nyo betul taat kita nyo lebih rendah daripada maksiat kita nyo lebih tinggi, lebih lu. Ya benar. Yang kedua yang dimaksudkan dengan adil, yaitu menetap di atas dosa ubud. Kemudian yang kelima baru gukun adil, tidak melakukan perbuatan yang meruntuhkan wibawa. Perbuatan yang meruntuhkan wibawanya menyatakan dari segi hukum hana haram. Tapi bila firada orang memiliki karisma, memiliki muruah atau wibawa, menyanyambut gepubut hana layak. Karena nyambut gepubut hana layak, gak anggapnya dapat meruntuhkan wibawa. Contoh lembura. Katanya kalau temu keluarga. Tanya naurineng kamu ragam na promo. Ya benar. Bahasa vulgar lu pakai. Tajak ilun kedai tacum promo tu. Dari segi promohnya adalah promo. Artinya orang yang kahlia begitu yang kahlia tak menikah. Ciuman katanya kahana bermasalah. Dosa, pada dosa yang promo roh cium. Tetapi karena tempat yang tak buatnya adalah tempat yang hana layak untuk tak pertontonkan perbuatan yang lainnya, nyo perbuatan kita nyo meskipun secara hukum dasar hana dosa, nyo perbuatan kita nyo meruntuhkan wibawa. Jadi ketika meruntuhkan wibawa, nyo perbuatan kita nyo dapat meruntuhkan keadilan kita nyo, yang keadilannya sangat menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam permasalahan wali nikah. Ya benar. Maka oleh karenanya yang perlu kita pahami, jadi perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan wibawa, walaupun itu beda antara adil yang disyaratkan pada wali dengan adil yang disyaratkan pada saksi yang saya belum sampaikan. Nyoleh bah ketat je le untuk buruk kerja becut. Ha benar. Jadi bila bukan walinya memiliki berbagai persyaratan yang syarat-syarat sanyo, memiliki berbagai persyaratan yang luntuan sampaikan sanyo, nyan berarti memiliki kewenangan untuk menikahkan putrinya atau menikahkan perempuan yang berada di bawah kewenangannya. Ya benar. Adapun persyaratan sanyo hana walinya yaitu kan Islam kafir atau Islam tapi mantang bukan anak min golong balik atau hana merdeka lamin, ya benar, atau walinya hana memiliki bukan pemikiran yang dapat menilai sesuatu maslahah ataupun tidak, urung pungo ataupun urung nyecat pikiran, kan? Atau gaknya fasik lawan daripada adil. Nyo ketika kejadiannya terjadi, ketika kondisi yang lainnya terjadi, kewenangan untuk menikahkan firdaurina berpindah kepada wali yang abad gekun. Nyan jika wali jika yang memiliki kekurangan-kekurangan bunuh wali akrab. Yang merupakan wali akrab dua saja, yaitu ayah daripada rabaru ataupun nek daripada rabaru. Neknya ayah dari ayah, nyan wali akrab.
Jadi bila wali akrab ayah dara baru ataupun ayah dari ayah dara baru, pak nek memiliki sifat-sifat kekurangan, salah satu dari beberapa sifat kekurangan yang pada persyaratan wali nyan hak untuk menikahkan sirori berpindah kepada wali pada tingkat selanjutnya yang gekun dengan wali abad atau wali yang ji'uh. Wali yang ji'uhnya adalah orang-orang yang berada pada pinggiran bangsa, pinggiran keturunan. Sedangkan wali akrab nyan disebutkan berada pada pinggiran keturunan. Nyan iaitu berada pada deretan atau ngayub. Ayah ataupun neknya wata. Pukun deretan atau ya. Karena untuk uyub untuk hana istilah menjadi wali. Ya benar. Deretan atau. Sedangkan wali abadnya orang yang berada pada hasyiah nasab, pinggiran bangsa, pinggiran keturunan, yaitu abang dara baru, adik dara baru, kemudian paman dara baru dan anak paman. Demikian juga anak dari abang, anak dari adoi. Ya mana itu. Nyan juga menjadi wali. Dikenan berpindah. Ada semenangan yang berpindah kepada wali abad ketika wali akrabnya pukun Islam ataupun pungo ataupun getnyan anak mit ataupun getnyan inang ataupun getnyan lamit atau getnyan hana adil. Dalam kondisinya berpindah wilayah nikah atau wewenang nikahnya kepada wali yang abad. Ya benar. Adapun jika getnyan mentang lepah gepenikah kero geli wali akrab, namun karena sabah penghalang tertentu, persyaratan mentangna bagayan, persyaratan yang disyaratkan bak wali taknya mentangna, tapi penghalang tertentu lain yang membuatnya halpah bernikah, nyo berpindah untuk kepada hakim. Ya, toh penghalang yang dapat membuat getnyan terhambat daripada bernikah, sedangkan syarat-syarat wali getnyan terpenuhi. Yang pertama, apabila walinya gaib dari majlis akad dengan ukuran 2 marhalah. Getnyan ji'uh dari majlis akad dengan ukuran 2 marhalah. 2 marhalah tacok batas yang ihtiyat serta 25 kilometer. Yang tacok batas yang ihtiyat. Yang nanti beda-beda pendapat ulama. Jadi ketika wali jino getnyan memiliki persyaratan yang lengkap untuk menikah, tapi getnyan jino ji'uh dari majlis akad mencapai 125 km dengan batas maksimal, nyan berpindah hak nikah kepada qadhi, kepada hakim. Benar. Timbul permasalahan mana? Sebahagian orang memahami nyan menyewali gaib sang mufhum ji iaitu wali berangkat holain sementara dara baru mentangi kampung. Jadi ni murah pemahaman long tuan kebenaran. Ketika terjadi akad, wali hana pada majlis akad, gaib dari majlis akad. Apakah walinya yang gaib dari majlis ataupun dara baru yang gaib dari tempat wali? Yang penting majlis akad hana wali hina. Ladung urang pegah mana untuk menyepukun dara baru misal kasus di hipluang dengan calon lintu. Hipluang. Ijak 2 marhalah. Dan nyan kan gaib tapi hiper gaib upega. Nyam milon juga mana teman bangkai gaib kan kaje gaib. Bangkai gaib kai pergi udra jino dari tempat wali. Kan duda bangkai gaib kan kaje gaib. Lagi takun jino mana long phok kaca. Maka menerima phok kacanya. Jadi kacanya kan akhirnya pecah long pecah kaca, maka kacanya pecah. Jadi yang disebut hinan dalam kitab walinya gaib dari majlis akad. Jadi bisa saja wali gaib dari majlis akad iaitu wali berangkat dari kampung holain dengan jarak 2 marhalah, ataupun dara baru jino dengan lintoi berangkat dari kampung sehingga jauh dari wali dengan jarak 2 marhalah. Jadi sama surahnya. Nyan ketika dalam kondisi yang lagi nyan berpindah kepada hakim, kan berpindah kepada wali abad. Sabuh. Tingkat-tingkat benar bukan? Hambi sabuh tu. Nyo kapal guru. Yang kedua, ketika walinya adal. Makna adal, getnyan getegah daripada menikahkan anak inang getnyan. Sedangkan calon linto yang diajukan li Firaurina, calon linto ji sekufu, sederajat, memiliki derajat yang sama. Ya benar. Jadi sinangnya iu penikah roji dengan sirau ragam yang kai tentukan
sedangkan uragam yang sederajat dengan hina. Makna sederajat hina urangnya urang yang menuntut ilmu agama, menduai menuntut ilmu agama. Aning-inangnya aning-inang yang na semayang, calon lintuji juga yang na semayang. Aning-inangnya na semayang, rutin semayang, sementara calon lintuji urang yang tinggai-tinggai semayang, nyo hana sekufu kun, hana sederajat. Nyo permasalahan sekufu, permasalahan lain. Artinya permasalahan yang perlu kita bahas dalam waktu tertentu, mungkin dalam waktu yang tingkatnya. Jadi intinya sinangnya dilakai bak wali untuk berpenikah dengan sira uragam yang sekufu, wali ketegahan getem, nya walinya gukun adal, menghambat daripada menikahkan putrinya dengan urinang yang sederajat. Ketika walinya adal, harus dibuktikan le aning-inang dan le calon lintoji bahwa wali adal, bak hakim dibuktikan. Dengan bukti langsung hak pernikahannya, hak untuk menikahkan aning-inangnya berpindah kepada hakimnya, kan berpindah kepada abang atau wadun atau paman urinang. Ya benar. Kemudian yang kelih, bila walinya tengah ke ihram, yang tengah dalam keadaan ihram baik untuk haji ataupun untuk umrah, nyan nya tengah gak nyan kondisi dalam ihram, nyan hanjir ke pernikahan aning-inang ke. Karena hanjir ke pernikahan untuk aning-inang ke, guakilah bak gob juga hanjir. Pakan dikarenakan buat pernikahannya tengah waktu hanjir lakukan kerja. Sebab undang-undang je buat yang dia tawakilah bak gob, nya buatnya lepas dah kerja kerja tu. Sedangkan dia tengah ihram, nya hal lepas dah kerja kerja, maka hal lepas tawakilah. Hak penikah menyelang masanya berpindah kepada hakim cid. Benar. Kemudian yang terakhir, yang berpindah kepada hakim, jika hana wali mengkufun pi, baik secara hisi ataupun secara syar'i. Secara hisi hana terdapatkan aju wali sira aju tali kabih meninggal mendum, atau secara syar'i wali roy sinangnya mendumna ayah ina ne ina aduan ina, tapi mesira hanya pakai mandum ke pasal ayah tu kata balumoi ayah ne aduan ni adoi paman ni anu aduan anu paman mandum pasal nyan dalam kondisi yang lagi nyan juga ente akan berpindah juga kepada hakim. Jadi dalam buah kondisi yang lagi nyan. Sementara jino pukun bila pasal ayah hana pasal aduan ni nyan minah ke aduan ni le. Benar. Tapi nyo apabila hana le secara syar'i pasal mandum itu nyan persyaratan pada wali. Kemudian persyaratan pada saksi secara umum menyyarat untuk saksi nikah, yang syarat yang pertama sama dengan syarat wali. Syarat yang pertama yaitu adil, menyatakan adil saksinya nyo tentang Islam balik berakal, agam, merdeka, hana melakukan dosa raya dan hana menetap data dosa ubud dan hana melakukan perbuatan yang meruntuhkan wibawa. Yang sama dengan wali benar. Tapi na beda bacut dengan wali, menyebab saksinya adilnya tingkat adalah yang paling tinggi gecok standar ni. Sedangkan menyebab wali tingkat adalah yang rendah. Ya benar. Sehingga gekun oleh para ulama bahwa adil yang dimaksudkan pada wali nyo makna ji iaitu yang kon pasek mendem. Walaupun gede hana adil teruk tingkat mampu menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang meruntuhkan muruah. Maka hinan na wasitah hinan menyesaksi nyan betul-betul mesti adil. Jadi saksinya mesti bergetnyan Islam balik berakal, agam, merdeka, hana pubut dosa raya, hana menetap data dosa ubud, dan juga betul-betul hana melakukan perbuatan yang meruntuhkan wibawa. Yang saksi. Sedangkan menyewali asal baik pasal betul. Asal baik pasal, maka yang penting menyebab wali adalah baik na pasal. Maka karenanya terdapat perbedaan hinan bacut. Seandainya jina wali hana lakukan dosa raya dan hana menetap di atas dosa ubud, tapi higatnya lakukan perbuatan yang meruntuhkan wibawa, nya hino gak anggap sah pernikahan. Pakan karena
hana jaga ro dari perbuatan yang meruntuhkan bawah, gatnyan hana tergolong lom dalam pasal yang jadikan standar dalam permasalahan nikah. Ya benar. Beda dengan permasalahan saksi. Ya benar. Jadi dia melakukan perbuatan yang meruntuhkan muruah, nyan je kecacat adalah yang na pada saksi, tapi hana je kecacat adalah yang na pada wali. Yang hina beda. Jadi na perbedaan hina macam lebih rendah pukun standar yang ditentukan pada wali adalah tersebut terbandingkan dengan saksi. Sebagai bukti yang lain na perbedaan tingkat adalah sebagai perbandingan lailom wali yang fasik apabila agatnya getaubat dari fasik agatnya nyan je ke menikah bawa tanya naju, sedangkan saksi yang fasik agatnya gedang saksi nikah getaubat tu le getaubat hanjut ke menikah bawa tanya naju, tapi harus istibra le preh truk masa situn dari masa dari uro taubat baru je bernikah. Nyamban punya saksi. Jadi hinan menunjukkan bahwasanya lebih rendah standar adalah pada wali terbandingkan dengan saksi, lebih tinggi saksi. Benar. Tapi walaupun disyaratkan saksinya adil dengan tingkat yang tinggi, namun sebuah pernikahan sah juga dengan orang yang disebut mastur adalah. Makna mastur adalah orang yang secara lahir le tahu hana ada bagian buat pasal. Masalah secara batin ganyan wate tu som siro kena lakukan, yang hana ada pu. Yang tahu lagi ni secara lahir ganyan hana ada buat pasal. Tahu jenos sembahyang sabina, Jumaat nak kerja, sembahyang limang na, dosa ubud nak kerja hana menetap. Ya benar kan? Dan tahu roh hana lakukan buat yang je meruntuh kai bawah. Yang dum tingkat ganyan. Sebab kan wibawanya je kena kekalan je kepada tingkat-tingkat orang. Misalnya contoh nah orang ni saya gatnyan serau lama. Gatnyan menyedum tingkat gatnyan hana pakai surban li. Nyo hana gat li pandangan. Roi bawah dalam pandangan kita nyo. Nyan berarti mi gatnyan hana pakai surban, mi tampil di hadapan publik, nyo bisa menjatuhkan muruah dum tingkat gatnyan. Mi tingkat uyupnya lom. Tingkat uyupnya lom itu nyo baru roi muruah mi hana pakai upiah. Kakek lagi yang tingkat. Ya, jadi muruahnya ni bisa amsal fa amsal menurut tingkatan orang. Ya, benar. Lagi contoh baknyo ba pukun mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkarannya kan salah satu syarat ji baik timbul dari buat tercegah mungkarnya baik itu na timbul mafsadah yang tertuju atau tu walaupun mafsadahnya dalam bentuk yang rek muruah nyo. Lagi dicaci maki tu di ke kawan ramai itu, sedangkan katanya orang yang hana pantas menerima cacian dalam kawan ramai nya rek muruah nya hana wajib le cegah mungkar mi tak khawatirkan yang terjadi atau ro nya benar ni. Jadi naturan roy kap baca tu syarat yang kedua pada wali adalah pada saksinya kan orang yang khusus ditentukan untuk menjadi wali hana tertayin gatnyan bagi wilayah. Artinya mana? Menyogatnya orang yang mesti menjadi wali dalam pernikahan, nyogatnya hanjut menjadi saksi. Misal contoh jino ayah. Ka wakilah nikah hana tu bak siro tengku. Gejak dalam majlis pernikahan, gatnya menjadi saksi. Gatnya menjadi saksi. Nyo hansah nikah, menyogatnya menjadi saksi. Cuma yang hadiri majlis pernikahan hanya ikut menyaksikan, kan menjadi saksi. Yang sah. Karena yang pegah dalam kitab tertakyin hanjut saksinya orang yang tertakyin lil wilayah. Hanjut orang yang gatnyan mesti menjadi wali, gatnyan wali satu-satunya. Nyan hanjut menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Menyasir ayah mentang memiliki mandum syarat untuk wali. Nah syarat baganyan. Nyan berarti gatnyan wali tertakyin dalam pernikahan tersebut. Maka gatnyan hanjut menjadi saksi. Nyo gatnyan menjadi saksi bahawa salah surah. Beda gatnyan hadiri dalam majlis pernikahan ikut menyaksikan yak peramai mentang. Saksi kan gatnyan. Ya nyah nak upu yang hanjut gatnyan menjadi saksi. Tapi mia le wakilah misal bak gop, wakilah bak sira tengku. Nikah tu dalam masjid misal.
saksi kau tentukan saksi hinan so misu dua ro kon wali dari inang yang saksi ikutnya nggak hadir dicit gu saksikan tapi yang menjadi saksi kon katnya unan nyan hana buku nyan sah. Jadi nyan ke persyaratan yang berkaitan dengan wali nikah dan juga saksi nikah. Lu rasa letak hal yang berkaitan dengan yang hana mungkin kita bahas dalam mote yang singkat. Jadi kedina permasalahan yang menteng tersisa tentang wali nikah ataupun saksi nikah dan juga perkara-perkara lain yang punya kaitan dengan nyo ente akan tabahas dalam sesi diskusi. Jadi long padai noile lebih kurang dalam kemaah dan long kembalikan kepada moderator.